Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi di acara Ngaji IT, ngoprek agar teruji IT. Kenalin, nama saya Abdul Reza dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Kali ini pemateri kita adalah Kak Malvin Olvaralido yang akan membawakan materi berjudul Bekerja dengan Awan. Diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan menyalakan kameranya terlebih dahulu dan mematikan mic agar tidak mengganggu pemateri saat menjelaskan nanti. Untuk Kak Malvin bagaimana? Apakah sudah siap? Alhamdulillah udah siap aja, makasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki materinya. Untuk Kak Malvin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Bekerja dengan Awan menggunakan fitur Amazon AWS EC2. Nah, sebelumnya perkenalkan buat teman-teman semua, nama saya Malvin Olvaralido. Saya biasa dipanggil Malvin. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa. Saya murid kelas 11 TKJ 3 jurusan Teknik Komputer Jaringan. Hobi saya adalah bermain basket dan saya juga anggota klub basket di sekolah saya. Namun sayangnya masih belum jago. Untuk singkat waktu langsung masuk ke materinya. Amazon EC2 itu apa sih kira-kira? Nah, Amazon EC2 itu layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. Kepanjangannya EC2 itu Elastic Compute Cloud. Amazon EC2 ini memberikan pilihan untuk menjalankan server secara virtual daripada harus menjalankan server fisik yang membutuhkan hardware dan perawatan yang cukup mahal. Dan terkadang banyak kapasitas di server yang banyak gak kepake sehingga boros. Nah, Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 ini menyediakan virtual machine yang dipakai untuk menghost aplikasi yang sama dengan yang ada di server lokal atau server yang fisik. Layanan ini menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan fleksibel sesuai kebutuhan instance. Instance EC2 ini dapat mendukung berbagai workload. Nah, workloadnya ini biasanya digunakan di app server, web server, database server, game server, mail server, media server, katalog server, file server, computing server, dan yang terakhir proxy server. Nah, selanjutnya EC2 ini udah ingat kan tadi, masih ingat singkatan dari Elastic Compute Cloud. Nah, Elastic di sini maksudnya itu dengan mudah memilih jumlah server yang dijalankan untuk mendukung aplikasi secara otomatis, dan kalian juga bisa memilih ukuran server yang ada. Terus compute ini artinya mengacu mengapa sebagian besar pengguna menjalankan server di tempat pertama, yaitu untuk menghost aplikasi yang sedang berjalan atau memproses data aksi yang membutuhkan resource komputasi termasuk daya pemrosesan CPU dan memori RAM. Nah, cloud itu artinya kalau instance EC2 ini berjalan di cloud. Nah, EC2 ini menyediakan virtual machine di cloud dan memberikan kalian kontrol administratif penuh atas sistem operasi Windows atau Linux yang berjalan pada instance. Sebagian besar sistem operasi server yang disupport termasuk Windows, Red Hat, SUSE, Ubuntu, Amazon, dan Linux. Nah, sistem operasi yang berjalan pada VM disebut dengan GUES, sistem operasi GUES. Buat bedain dengan sistem operasi host. Nah, bedanya itu sistem operasi host itu diinstal langsung pada hardware server yang menghost satu atau lebih VM. Nah, dengan Amazon EC2 ini kalian bisa menjalankan sejumlah instance dengan ukuran apapun di availability zone dimanapun di seluruh dunia dalam hitungan cuma beberapa menit. Instance diluncurkan dari Amazon Machine Image atau MI yang merupakan template mesin virtual. Nah, kalian nih juga bisa mengatur traffic tujuan dan asal instance dengan menggunakan security group.
Selain itu, karena server berjalan di cloud, maka kalian bisa membangun solusi menggunakan beberapa layanan AWS. Nah, kayak gini nih kira-kira tampilannya. Nah, MI ini berisi informasi yang diperlukan. Oh ya, sebelumnya ini Launch Instance Wizard memudahkan untuk memulai sebuah instance. Misalnya kalau kalian ingin menerima semua pengaturan default, kalian bisa melewatkan beberapa langkah yang disediakan untuk meluncurkan instance EC2 hanya dengan 6 klik doang. Contoh proses ini ditunjukkan nanti di akhir demonstrasi. Namun untuk berbagai macam penerapan, kalian ini perlu memodifikasi pengaturan default tegas server yang dijalankan bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhan spesifik kalian. Tadi kan kita harusnya bahas 9 key decision juga. Nah, ini 9 key decision-nya. Yang pertama itu ada MI. MI ini berisi informasi yang diperlukan untuk menjalankan EC2. Kalian harus menentukan source MI saat menjalankan instance. Nah, kalian dapat menggunakan MI yang berbeda untuk menjalankan berbagai jenis instance. Misalnya nih, satu MI buat web server dan satu MI-nya lagi buat bikin host app server. Dan bisa juga menjalankan beberapa instance dari satu MI aja. MI itu mencakup komponen-komponennya. Yang pertama itu template. Template itu volume root dari instance. Nah, volume root ini biasanya berisi OS dan berbagai hal yang diinstal pada OS tersebut. Terus ada launch permission yang ngatur akun AWS mana aja yang bisa memakai MI-nya. Terus yang terakhir ada block device mapping yang menentukan volume yang dilampirkan ke instance jika ada saat diluncurkan. Nah, di MI ini ada pilihannya ada 4. Yang pertama ada quick start. Quick start itu MI yang telah dibuat sebelumnya untuk menjalankan instance kalian. MI ini mencakup banyak opsi termasuk Linux dan Windows. Terus yang kedua ada MI. MI ini MI yang udah kalian buat sebelumnya. Nah, terus ada AWS Marketplace. Ini nyediain katalog digital yang berisi ribuan solusi software. MI ini dapat menawarkan use case membantu kalian untuk mulai dengan cepat. Terus yang terakhir di sini ada community MI. Nah, community MI ini MI yang dibuat oleh orang-orang di seluruh dunia. MI ini nggak diperiksa sama AWS, jadi makanya hati-hati ya. Nah, MI ini dapat memberikan banyak solusi berbeda untuk berbagai macam masalah. Namun jangan pakai MI ini buat dijalanin di lingkungan produksi atau perusahaan manapun. Ini contoh pembuatan MI. MI dibuat dari instance EC2. Kalian dapat menggunakan VM untuk mengimpor dan menyimpan instance EC2 sebagai MI. Kemudian bisa menjalankan instance EC2 dari MI tersebut. Atau bisa juga memulai dengan MI Quick Start yang udah tersedia. Teman-teman bisa mulai milihnya bisa pakai MI atau starter MI. Apapun yang opsi yang dipilih di instance langkah pertama ini, maka kalian akan mendapatkan instance yang belum dimodifikasi. Dari instance tersebut dapat dibuat golden instance, yaitu VM yang dikonfigurasi dengan pengaturan OS dan aplikasi tertentu yang kalian pengen. Selanjutnya, dan akhirnya jadi MI baru nih di step ketiga, langkah ketiga. Saat membuat MI, Amazon EC2 akan menghentikan instance, membuat snapshot dari volume root, dan akhirnya mendaftarkan snapshot tersebut sebagai MI baru. Nah, jadi habis milih, dimodif, terus jadi deh instance baru. Nah, terus nih, kalau MI-nya udah didaftarin, MI-nya udah siap digunain tuh. Terus kalau kalian mau nyalin MI-nya buat dipakai ke region lain juga bisa. Nah, ini di step 4. Di copy terus dipakai di wilayah lain. Selanjutnya ada instance type. Nah, Amazon di situ nyediain pilihan jenis instance yang dioptimalkan agar sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Instance type terdiri dari berbagai kombinasi CPU, memori, penyimpanan, dan kapasitas jaringan. Jenis instance yang berbeda memberi fleksibilitas bagi kalian untuk memilih kombinasi resource yang sesuai untuk aplikasi kalian.
Nah, setiap jenis instance berisi beberapa ukuran instance yang memungkinkan kalian untuk menskalakan resource sesuai dengan kebutuhan workload target. Nah, kategori instance sendiri tuh ada general purpose, compute optimized, memory optimized, storage optimized, dan accelerated optimized. Nah, instance type ini juga punya tipenya sendiri. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah, ketika melihat tipe instance itu, kita akan melihat bahwa namanya terdiri dari beberapa bagian. Sebagai contohnya nih, kita pakai T-type, T-type. Nah, T itu adalah nama family-nya yang kemudian diikuti dengan sebuah angka, yaitu angka 3. Angka 3 ini adalah nomor generasi. Dan selanjutnya, jadi T3 ini adalah generasi ketiga dari keluarga T. Secara umum, tipe instance yang berasal dari generasi yang lebih tinggi bakalan jadi lebih kuat dan memberikan nilai yang lebih baik untuk harganya. Nah, bagian selanjutnya ini adalah nama adalah bagian ukuran dari instance. Ketika Anda membandingkan ukuran, penting untuk melihat bagian koefisien dari kategori ukuran. Nah, contohnya nih, coret-coret lagi. Sebagai contohnya nih, T3.2xLarge ini, dia punya CPU sama memori yang 2 kali lipat gedenya dari T3.xLarge. Nah, T3.xLarge ini juga ukuran 2 kalinya dari T3.large. Jadi dia kelipatan 2 semua deh. Tuh. Nah, selanjutnya tuh instance type ini bervariasi dalam beberapa hal, termasuk jenis dan jumlah CPU, jenis dan jumlah penyimpanan, jumlah memori, dan kinerja jaringan. Gambar di sini menyediakan tampilan tingkat tinggi dari berbagai kategori instance dan kelompok instance type dan nomor generasi mana yang sesuai dengan setiap kategori. Nah, ini kita perhatiin nih beberapa jenis instance secara lebih rinci. Contohnya itu ada nih instance T3. Dia ini nyediain performa yang berstable untuk instance general purpose. Jadi dia itu buat ningkatin performa CPU dari kemampuan baseline-nya. Contoh penggunaannya ini mencakup situs web, aplikasi web, lingkungan pengembangan, server pembangunan, repository code, layanan mikro, test and staging environment, dan aplikasi lini bisnis. Nah, terus di Compute Optimize ini dia punya C5. Dia ini memberikan performa tinggi yang hemat dengan harga murah per rasio komputasi. Terus kasus penggunaannya itu buat pemodelan ilmiah, pemrosesan batch, penayangan iklan, game multiplayer yang sangat scalable, dan penyajian video. Nah, terus di Memory Optimize ini dia punya R5. Nah, dia ini dioptimalkan untuk aplikasi yang membutuhkan banyak memori. Kasus penggunaannya itu ada database berkinerja tinggi, mining dan analisis data, database dalam memori, cache dalam memori skala web distribusi, aplikasi yang melakukan pemrosesan real-time dari data besar yang tidak terstruktur, cluster Apache Hadoop, atau Apache Spark, dan aplikasi perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya itu, penting juga nih buat mempertimbangkan kebutuhan bandwidth jaringan teman-teman. Nah, setiap jenis instance ini nyediain tingkat kinerja yang terdokumentasi. Misalnya, tadi itu ada instance A1.medium, dia bisa nyediain sampai 10 GB per second. Dan instance P3DN.24xLarge, dia itu bisa nyediain sampai 100 GB per second. Pilih jenis instance yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, saat menjalankan beberapa instansi itu, Amazon EC itu menaruh instance tersebut agar tersebar di seluruh hardware yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kegagalan yang berkaitan. Namun, kalau kalian pengen menentukan penempatan tertentu, dapat menggunakan placement group untuk menempatkan
kelompok instance yang saling terhubung untuk memenuhi workload Anda. Misalnya, dapat ditentukan bahwa 3 instance harus ditempatkan di availability zone yang sama untuk memastikan latensi jaringan yang lebih rendah dan throughput jaringan yang lebih tinggi di antara instance. Nah, banyak juga nih instance untuk mengkonfigurasi jaringan yang lebih baik untuk mendapatkan kinerja paket per second atau PPS yang jauh lebih tinggi, jitter, dan latensi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ini ada network setting. Nah, kita ini harus nentuin lokasi jaringan tempat instance itu akan diterapkan. Pilihan region harus dibuat sebelum kalian memulai launch instance wizard. Pastiin kalau kalian itu ada di halaman region yang benar pada konsol itu sebelum dijalanin. Nah, saat menjalankan instance di VPC default, AWS ini akan ngasih alamat IP publik secara default saat menjalankan instance ke VPC non-default. Nah, subnet memiliki atribut yang dapat menentukan apakah instance yang dijalankan di subnet tersebut mendapat alamat IP publik dari IPv4 address pool publik. Secara default, AWS tidak akan menetapkan alamat IP publik ke instance yang dijalankan di subnet non-default. Nah, kalian nih juga bisa ngontrol apakah instance menerima alamat IP publik dengan cara memodifikasi atribut pengalamatan IP publik dari subnet dengan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pengalamatan publik saat peluncuran. Nah, selanjutnya ada IAM role. Nah, hal yang umum untuk memakai instance itu untuk menjalankan aplikasi harus melakukan API calls yang aman ke layanan AWS lainnya. Untuk mendukung kasus penggunaan ini, AWS ini memungkinkan untuk peran AWS Identity and Access Management atau IAM ke instance EC2. Tanpa fitur ini, kalian mungkin menempatkan kredensial AWS pada instance EC2 agar aplikasi yang digunakan dapat digunakan. Namun sebaiknya jangan nyimpan kredensial AWS pada instance EC2, itu tuh nggak aman. Sebagai gantinya, lampirin IAM role ke instance EC2. IAM role kemudian memberikan izin untuk membuat permintaan API ke aplikasi yang berjalan di instance EC2. Nah, profil instance adalah wadah untuk IAM role. Jika menggunakan konsol manajemen AWS untuk membuat role Amazon EC2, konsol secara otomatis membuat profil instance dan memberikan ketika menggunakannya untuk meluncurkan instance dengan IAM role. Nah, Anda bisa memilih role yang akan dikaitkan dengan instance di konsol. Di konsol daftar yang ditampilkan adalah daftar nama profil instance. Nah, pada contoh nih, kalian bisa lihat IAM role ini. IAM role ini digunakan untuk memberikan izin kepada aplikasi yang berjalan pada instance EC2. Aplikasi harus mengakses bucket di Amazon S3. Jadi dia ngasih izin ke EC2 buat ngakses ke S3 bucket. Nah, kalian juga bisa menambahkan IAM role saat menjalankan instance, tapi kalian dapat menambahkan role instance itu yang sudah berjalan. Ketika milih role yang dapat digunakan, kalian menentukan akun atau layanan AWS mana yang dapat menggunakan role tersebut. Kalian juga menentukan action dan resource API mana yang dapat digunakan oleh aplikasi tersebut. Jika mengubah role, perubahan akan diterapkan ke semua instance yang memiliki role tersebut. Nah, saat membuat instance EC2, kalian memiliki opsi untuk meneruskan data pengguna ke instance. Nah, data pengguna dapat mengotomatiskan instalasi dan konfigurasi pada saat peluncuran. Contoh skrip data pengguna dapat memperbaiki dan memperbarui sistem operasi, mengambil dan menginstal software license key, atau mengambil software tambahan. Nah, di sini kalian bisa lihat juga kalau ada 3 baris sederhana, script bash shell Linux. Nah, baris pertama ini itu nunjukin bahwa script tersebut harus dijalankan oleh bash shell. Nah, di baris kedua ini dia manggil utilitas yellowdog, updater, modified, atau YAM yang biasa digunakan pada banyak distribusi seperti Red Hat Linux untuk mendapatkan software dari repository online dan menginstalnya. Nah, perintah YAM ini memberitahu untuk mengupdate semua paket yang terinstall ke versi terbaru yang diketahui oleh repository offline software. Nah, baris terakhir nih, yang ketiga, dia ini menandakan bahwa widget harus diinstal. Widget adalah utilitas umum
untuk mengunduh file dari web. Nah, saat instance EC2 dibuat, script data pengguna akan dijalankan dengan privilege root selama fase akhir proses booting. Pada instance Linux dijalankan oleh Cloud Init, pada instance Windows dijalankan oleh utilitas EC2 config atau EC2 launch. Nah, secara default, data user hanya berjalan saat pertama kali instance dimulai. Namun jika ingin script data pengguna berjalan setiap kali instance diboot, maka bisa membuat multipurpose internet mail extension atau MIME. Selanjutnya, itu storage option. Saat menjalankan instance itu, kalian bisa mengkonfigurasi opsi penyimpanan. Misalnya, kalian dapat mengkonfigurasi ukuran volume root tempat Guest OS diinstal, dan juga bisa menambahkan volume penyimpanan tambahan. Beberapa AMI juga dikonfigurasi untuk menjalankan beberapa volume penyimpanan secara default untuk memisahkan penyimpanan volume root. Nah, setiap volume akan dimiliki oleh instance, dapat diatur ukuran disk, jenis volume, dan aplikasi penyimpanan, dan apakah penyimpanan akan dipertahankan jika instance dihentikan. Dan kalian juga bisa nentuin apakah inskripsi ini harus digunain apa enggak. Nah, selanjutnya itu Amazon Elastic Block Store atau Amazon EBS adalah layanan penyimpanan blok tahan lama yang mudah digunakan dan high performance yang dirancang untuk digunakan dengan Amazon EC2 baik untuk workload yang padat maupun tidak. Kalian juga bisa milih dari 4 jenis volume yang berbeda untuk menyeimbangkan harga dan kinerja yang optimal. Kalian bisa mengubah jenis volume dan atau menambah ukuran volume tanpa mengganggu aplikasi penting sehingga dapat menjalankan penyimpanan yang hemat saat dibutuhkan. Nah, Amazon EC2 selanjutnya ada Amazon EC2 Instant Store. Nah, dia ini menyediain penyimpanan blok level yang bersifat sementara. Penyimpanan ini ada di disk yang terpasang di komputer host. Instant Store berfungsi dengan baik ketika menyimpan sementara informasi yang sering berubah, seperti buffer, cache, scratch data, dan konten sementara lainnya. Kalian juga bisa menggunakan Instant Store untuk data yang direplikasi di seluruh instance, seperti kumpulan web server yang diseimbangkan dengan load balance. Jika instance dihentikan karena kesalahan pengguna atau kerusakan, data di Instant Store ini bakalan dihapus. Nah, selanjutnya itu ada Amazon Elastic File System atau Amazon EFS. Menyediakan sistem file network file system atau NFS elastis yang sederhana, dapat diskalakan dan dikelola sepenuhnya untuk digunakan dengan layanan cloud dan resource lokal. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan skala sesuai permintaan menjadi petabyte tanpa mengganggu aplikasi. Nah, sistem ini menyesuaikan secara otomatis saat kalian menambah atau menghapus file, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menyediakan dan mengelola kapasitas. Yang terakhir itu ada Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Nah, adalah layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas, ketersediaan data, keamanan, dan performa. Nah, kamu bisa nyimpen dan melindungi sejumlah data untuk berbagai kasus penggunaan, kayak situs web, mobile apps, backup and restore, arsip enterprise application, perangkat Internet of Things atau IoT, dan big data analitik. Nah, selanjutnya itu, di sini kalian bisa ngelihat 2 contoh bagaimana opsi penyimpanan dapat dikonfigurasi untuk instansi itu. Pada contoh yang pertama nih, contoh satu karakteristik, nunjukin bahwa volume root itu ada di Amazon EBS. Nih. Dia ini kepasang sebagai volume root. Nah, satu volume adalah volume penyimpanan Amazon EBS 500 GB dan volume lainnya adalah volume Instant Store. Nah, ini ada pertanyaan nih, apa yang akan terjadi jika instance dihentikan terus dimulai lagi? Nah, jika instance ini dihentikan dan kemudian dimulai lagi, OS akan bertahan dan semua data yang tersimpan di volume Amazon EBS 20 GB atau volume yang 500 GB bakalan tetap utuh. Namun data apapun yang disimpan di ephemeral volume 1 nih, dia itu bakalan hilang secara permanen. Instant Store berfungsi dengan baik untuk menyimpan sementara informasi yang sering berubah tadi tuh, kayak buffer sama cache. Nah, terus di contoh kedua,
nunjukin bahwa volume root berada di instance store, volume ephemeral tuh. Nah sekarang tadi kan dia volume rootnya ada di EBS, sekarang dia ada di instance storage. Nah instance dengan volume root, instance store tidak dapat dihentikan oleh API call Amazon EC2. Nah itu hanya dapat dihentiin doang. Contoh instance tuh menunjukkan bahwa volume root berada di instance store volume ephemeral 2. Instance dengan volume root instance store tidak dapat dihentikan API jika instance dihentikan. Semua data yang disimpan di ephemeral volume 2 akan hilang, termasuk OS-nya juga. Kalian nggak bisa memulai instance lagi, karena itu jangan ngandalin instance store untuk data jangka panjang yang berharga. Sebaiknya gunain penyimpanan data yang lebih tahan lama kayak Amazon EBS, Amazon EFS, atau Amazon S3. Nah, kalau suatu instance di reboot sengaja atau nggak sengaja, data pada volume root penyimpanan instance bakalan tetap ada. Nah, selanjutnya ini ada tag. Tag adalah label yang ditetapkan ke resource AWS. Setiap tag terdiri atas kunci dan nilai opsional. Yang keduanya dapat ditentukan. Tag memungkinkan Anda mengkategorikan resource AWS seperti instansi itu dengan berbagai cara. Misalnya Anda dapat menandai instansi berdasarkan tujuan pemilik atau lingkungannya. Tagging adalah cara kalian membuat ngaitin metadata ke instansi itu. Tag key dan tag value apakah terhadap huruf besar atau kecil. Misalnya tag yang umum digunakan di instansi itu adalah tag key yang disebut name, N-nya besar, dan tag value yang mendeskripsikan instan, seperti my web server. Name tag diekspos secara default di halaman konsol Amazon di situ. Namun jika kalian membuat kunci yang disebut name, N-nya kecil, kunci tersebut tidak akan muncul di kolom name untuk daftar instance, meskipun masih akan muncul di panel detail instance di tab text. Nah, praktek terbaik untuk mengembangkan strategi tagging menggunakan serangkaian tag key yang konsisten dan akan memudahkan pengelolaan resource. Kamu juga dapat mencari dan memfilter resource berdasarkan tag yang ditambahkan. Selanjutnya, security group. Security group ini berfungsi sebagai firewall virtual yang mengatur traffic jaringan untuk satu atau beberapa instance. Saat Anda menjalankan instance, kalian juga bisa milih satu atau beberapa security group. Jika enggak, security group default akan dipakai. Nah, kalian juga bisa nambahin role ke setiap security group. Nah, role ini mengizinkan traffic menuju atau dari instance yang terkait. Kalian juga bisa mengubah aturan untuk security group kapan aja, dan aturan baru ada secara otomatis. Nah, diterapkan ke semua instance yang terkait dengan security group tersebut. Ketika AWS memilih apakah akan mengizinkan traffic untuk mencapai suatu instance, semua aturan dari semua security group yang terkait dengan instance tersebut akan dievaluasi ketika Anda menjalankan instance di Virtual Private Cloud atau VPC. Nah, kalian harus membuat security group baru atau menggunakan yang sudah ada di VPC tersebut. Setelah kalian jalanin instance, Anda juga dapat mengubah security groupnya. Nah, ketika nentuin sebuah role atau aturan, kalian juga bisa nentuin sumber komunikasi jaringan inbound rules dan outbound rule. Source dapat berupa alamat IP, IP address range, security group lain, gateway VPC endpoint, atau di mana aja. Secara default, security group menyertakan outbound rule yang mengizinkan semua traffic keluar. Nah, kamu bisa menghapus aturan tersebut dan menambahkan outbound rule yang hanya mengizinkan traffic keluar tertentu. Jika security groupnya ini nggak ada tuh traffic yang berasal dari instance yang kalian izinin. Pada contoh aturan ini ngizinin traffic SSH. Nah, dia ngizinin traffic SSH, terus melalui protokol TCP port 22. Nah, source-nya itu dari MyIP. Nah, alamat IP MyIP ini dihitung dengan menentukan alamat IP yang saat ini kalian gunain untuk terkonek di AWS Cloud saat menentukan aturan. Nah, selanjutnya, setelah nentuin konfigurasi yang diperlukan dan setelah menyesuaikan pengaturan konfigurasi, di situ Launch Wizard opsional kalian akan dihadapkan pada jendela
Preview, Instance Launch. Kemudian jika kalian memilih Launch, sebuah dialog akan meminta kalian untuk memilih key pair yang udah ada, melanjutkan tanpa key pair, atau membuat key pair baru sebelum Anda dapat memilih Launch Instance dan membuat instance-nya EC2. Nah, Amazon EC2 ini menggunakan kriptografi kunci publik untuk menginskripsi dan mendeskripsi informasi login. Teknologi ini menggunakan public key untuk menginskripsi sebuah data, lalu penerima menggunakan private key untuk mendeskripsi data tersebut. Kriptografi kunci publik dan private dikenal sebagai pair key kriptografi public key. Kemungkinan kalian untuk akses instance secara aman dengan menggunakan private key sebagai pengganti password. Yang ketika ngejalanin sebuah instance, kalian memilih key pair. Kalian bisa pilih key pair yang udah ada atau yang baru yang dibuat saat peluncuran. Jika membuat key pair baru, unduh dan simpan di lokasi yang aman. Ini satu-satunya kesempatan yang kalian bisa untuk menyimpan file private key yang aman. Buat terhubung ke instance window, gunain private key untuk mendapatkan kata sandi administrator. Terus masuk ke desktop Windows Stand EC2 dengan menggunakan Remote Desktop Protocol atau RDP. Nah, untuk membuat koneksi SSH dari Windows ke instance Amazon EC2, kalian bisa gunain alat bantu kayak PuTTY yang memerlukan private key yang sama. Nah, buat Linux, pada saat boot, konten public key berada di dalam instance. Entry dibuat di dalam, saya ketikin ya di sini, /authorize_key. Nah, untuk masuk ke instance Linux, misalnya dengan menggunakan SSH, kalian harus menyediakan private key yang saat Anda membuat koneksi. Nah, selanjutnya. Nah, setelah memilih launch instance, kalian kemudian bisa lihat view instance. Anda akan melihat layar yang terlihat seperti contoh kayak gini. Nah, banyak pengaturan yang Anda tentukan sewaktu peluncuran dapat dilihat di panel deskripsi. Ini panel deskripsi. Informasi tentang instance yang tersedia mencakup informasi alamat IP dan alamat DNS, jenis instance, ID instance unique yang ditetapkan ke instance, ID MI dari MI yang digunakan, terus ada ID VPC, ID subnet, dan lainnya. Banyak dari detail ini menyediakan hyperlink yang dapat dipilih untuk mempelajari informasi lebih lanjut tentang resource yang relevan dengan instance itu yang Anda luncurkan. Selanjutnya, kalian ini juga bisa jalanin situs secara terprogram dengan menggunakan AWS Command Line Interface atau AWS CLI atau salah satu software development kit SDK AWS. Pada contoh AWS CLI terlihat satu command yang menentukan informasi minimal yang diperlukan untuk menjalankan sebuah instance. Perintah tersebut mencakup informasi berikut. AWS ini nentuin perintah untuk memanggilkan utilitas baris perintah AWS. Terus selanjutnya ada di situ. Ini nentuin perintah pemanggilan perintah command EC2 service. Terus ada trans instance. Ini sub perintah yang sedang dipanggil. Nah, perintah selanjutnya ini menentukan beberapa parameter, termasuk image ID. Nah, image ID ini diikuti dengan ID MI. Nah, semua MI memiliki ID MI yang unik. Jadi bisa apa aja. Terus di sini ada count, dapat dipilih lebih dari satu. Terus di sini ada instance type-nya. Bisa dipilih juga nih, instance type-nya apa. Nah, terus di sini ada key name. Nah, key name ini contohnya anggap aja my key pair-nya ini udah ada. Terus di security, terus bikin security group juga. Nah, ini my security group ini anggap aja juga udah ada. Nah, terus ada bikin region. MI ada di AWS region. Jadi kalian harus menentukan region tempat AWS CLI akan mencari MI dan menjalankan instance EC2. Nah, kalau perintah tersebut harusnya berhasil membuat EC2 jika komennya udah benar, resource yang dibutuhkan udah ada, kalian memiliki izin yang memadai untuk menjalankan komen tersebut, dan yang terakhir kalian memiliki kapasitas yang cukup di akun AWS.
Nah, jika komen berhasil, API akan merespon komen dengan instance ID dan data relevan lainnya untuk digunakan aplikasi Anda dalam permintaan API berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada siklus hidupnya dari instance itu. Nah, jadi ini nunjukin kalau di instance itu ada siklusnya juga. Yang pertama itu ada pending, terus habis di pending, running. Nah, habis running nih, terus ada dia ke reboot, pindah ke rebooting. Terus dia jalan lagi. Nah, kalau ini terus itu ada shutting down, terus ada terminate, ada stopping, dan yang paling terakhir itu stopped. Jadi ini mulai berjalan, reboot, dimatiin, mati, berhenti sementara, berhenti total. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada IP publik adalah alamat IPv4 yang dapat dijangkau dari internet. Setiap instansi yang menerima alamat IP publik juga diberi nama host DNS eksternal. Contohnya itu alamat IP publik yang diberikan ke instance adalah 203.0.113.25. Jadi dia biasanya bakalan dapat nama host DNS eksternal itu mungkin saya ketikkan lagi EC2 min 203 sesuai IP yang dia dapat tadi 0 dan 113 min 25 dot compute min 1 dot amazon aws.com. Nah, dia nanti bakalan dapat alamat DNS yang kayak gini. Nah, jika Anda menentukan bahwa IP public harus ditetapkan ke instance kalian, maka IP public akan ditetapkan dari kumpulan alamat IPv4 publik. Nah, IP publik ini nggak terkait dengan akun AWS Anda kalian saat alamat IP publik dilepas dari instance. Alamat tersebut akan dilepaskan kembali ke kumpulan alamat IPv4 publik. Dan kalian tidak akan dapat menentukan bahwa kalian bisa menggunakannya kembali. AWS ngelepasin alamat IP publik saat instance dihentikan atau berakhir. Instance yang dihentikan akan menerima alamat publik baru saat instance tersebut dimulai kembali. Jika kalian memerlukan alamat IP publik yang tetap, nah kalian juga bisa nih diatur kalau mau alamat IP-nya tetap. Secara default, semua akun AWS ini dibatasin sampai 5 alamat IP elastis yang tetap per region. Nah, karena alamat internet public IPv4 ini adalah resource publik yang langka, namun ini cuma soft limit, jadi kalian bisa minta ningkatin limitnya kalau diizinin. Selanjutnya itu ada metadata instance, adalah data tentang instance kalian. Kalian bisa melihatnya saat terhubung ke instance untuk mengakses di browser. Bisa ngebuka URL link berikut nih. Nah, udah. Nah, di terminal yang memiliki utilitas curl, nah kalian juga bisa bukanya pakai ini. Metadata instance nyediain banyak informasi tentang instance yang sedang berjalan yang dapat ditemukan di konsol manajemen AWS. Misalnya kalian dapat menemukan alamat IP publik secara IP publik, alamat IP private, nama host public, security group, region, availability zone, dan lainnya. Nah, pada setiap data pengguna yang ditentukan pada saat peluncuran instance juga dapat diakses lewat link berikut. Metadata instance dapat digunakan untuk mengkonfigurasi atau mengelola instance yang sedang berjalan.
Misalnya kalian bisa membuka skrip konfigurasi yang mengakses informasi metadata dan menggunakannya untuk mengonfigurasi aplikasi atau pengaturan OS. Gitu. Selanjutnya itu, ini kalian bisa melihat instance dengan menggunakan Amazon CloudWatch yang ngumpulin dan memproses data mentah dari Amazon EC2 menjadi metrik yang dapat dibaca dan hampir real time. Nah, statistik ini dapat dibaca selama 15 bulan, sehingga kalian bisa mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang kinerja aplikasi layanan web tersebut. Nah, secara default, EC2 ini nyediain monitoring dasar yang mengirimkan data metrik ke CloudWatch dalam 5 menit. Untuk mengirimkan data metrik untuk instance, Anda ke CloudWatch cuma 1 menit. Nah, kalian bisa ngaktifin pemantauan terperinci pada instance. Konsol EC2 juga nampilin serangkaian grafik berdasarkan data mentah dari Amazon CloudWatch, tergantung pada kebutuhan. Kalian juga mungkin lebih suka mendapatkan data untuk instance kalian dari Amazon CloudWatch daripada melalui grafik di konsol. Secara default, CloudWatch tidak menyediakan metrik RAM untuk instance EC2. Meskipun itu adalah opsi yang dapat dikonfigurasi jika kalian ingin CloudWatch mengumpulkan data tersebut. Nah, sekarang langsung masuk ke sesi lab-nya. Nah, jadi tampilannya tuh kayak gini. Nah, pertama ini tampilan instance launch wizard-nya. Nah, kita pilih aja nih di situ. Nah, ini tampilannya. Nah, kita langsung aja ngebuatnya ini ada launch instance, terus klik launch instance. Nah, di sini kita harus ngasih name and text-nya. Name itu saya mau pakai web server. Terus MI-nya nih. Nah, dalam daftar MI, quick start yang tersedia, biarin aja MI Amazon Linux default yang dipilih. Nih, ini biarin aja, nggak usah diganti-ganti. Nah, buat instance type-nya, biarin default aja pakai T2 Micro. Nah, terus buat key pair-nya, kita pilih ke Foki. Nah, buat di network setting ini, kita klik edit. Tuh. Nah, di edit. VPC yang di sini kita pakai lab PVC. Subnetnya bebas, mau bisa ambil 1 atau 2. Saya pilih 2. Nah, terus security group name-nya kita namain web server security group. Nah, description-nya ini itu security group for my web service. For my web server. Sorry. Terus inbound security group rules-nya bisa tinggal di remove. Nah, configuration storage-nya biarin tetap segini. Terus kita klik advanced settings. Kita scroll sampai ketemu termination protect. Nah ini di enable. Terus scroll lagi ke bawah sampai ketemu user data. Nah, user data ini kita masukin 3 baris keramat tuh. Kebetulan saya udah ngopi. Nah, itu ada ini nih. Nah, habis itu tinggal di launch instance. Ya. Ini tinggal ditunggu sampai instalasinya selesai. Nah, udah nih. Terus langsung aja ke scroll paling bawah, view all instance. Tuh. Ini dia web servernya udah ada. Nah, ini kita tunggu sampai instance tab-nya running, terus status check-nya sampai 2/2 check pass. Bisa aja diklik, terus diklik di status check.
Dan dia udah running nih. Terus kita bisa lihat monitoringnya juga. Nah, dia lagi gitu deh. Tuh. Nah, pada menu action di atas bagian konsol nih. Nah, action ini ya kita klik terus monitor and troubleshoot, terus kita ambil ke get system log. Nah, scroll ke output dan perhatikan bahwa paket HTTP telah terinstall dari data pengguna yang Anda tambahkan sebelum membuat instance. Oh, ini nggak kelihatan nih dia nih. Oh iya, belum di-connect, lupa. Ini di-connectin dulu. Nah, saya. Nah, selanjutnya itu memperbarui grup security group dan bisa mengakses server web. Nah, pertanyaannya, kan tadi kan kita udah ngeluncurin nih, dia masih nggak bisa jalan. Pertanyaannya, apakah kalian bisa mengakses server web? Kenapa enggak? Kenapa nggak bisa nih? Kenapa nggak bisa mengakses? Jawabannya itu karena karena security group ini nggak ngizinin traffic masuk lewat port 80 yang digunakan untuk permintaan web HTTP. Ini adalah demonstrasi penggunaan security group sebagai firewall untuk membatasi traffic jaringan yang diizinkan masuk dan keluar dari sebuah instance. Jadi kayak gitu tadi ya. Nah, untuk memperbaikinya, sekarang kita akan ke navigasi paling kiri, terus cari security group. Nah, terus cari web server security nih, bisa dilebarin. Nah, kita klik. Kita ini klik nih inbound rules. Terus edit inbound rule. Terus kita tambah add rule. Ini tipenya ini kita ganti ke HTTP. Source-nya kita ganti ke anywhere IPv4. Terus udah tinggal save rule. Nah, terus kita coba ulang. Bisa nggak ya? Coba nih, diklik. Ini nungguinnya lama, kita lanjut aja. Nah, ini kita ngubah jenis instance dan volumenya. Nah, pertama itu instance-nya punya kita ini harus digantiin. Ketik aja stop instance. Nah, di stop. Nah, terus ini dari instance-nya kan tulisannya stopping nih. Nah, kita nungguin sampai tulisannya stopped. Wah, ini makan waktu sih. Aduh. Nah, terus ini udah ke stopped. Terus kita ke menu action. Terus kita instance setting. Terus cari change instance type. Ini dari T2 micro ganti aja ke T2 small. Mana nih T2 small? Nah, terus di apply. Nah, habis itu volume disknya kita ubah juga jadi ke 8, dari 8 ke ini. Caranya tadi gimana ya? Oh ya, action. Terus gimana ya? Nah, lupa.
Oh ya, kita ke storage. Di storage. Ini ke volume. Terus ini nih yang pertama kita klik. Terus kita klik aja nih volume ID-nya. Nah, terus ini kita klik modify, size-nya ke 10. Terus di modify. Nah, ini kelihatannya masih belum berubah kan. Caranya tuh gini. Diulang aja. Tuh, dia udah berubah ke 10 GB. Nah, setelah itu jelajahi limit itu. Nah, kita tinggal klik limit. Terus di ini kita drop down sampai ketemu running service. Nah, di bawah. Nah, di ini perhatian bahwa ada batasan jumlah dan jenis instansi yang dapat berjalan di suatu wilayah. Oh. Terus ini kayak gitu deh. Terus tes selanjutnya itu adalah termination protect. Kita ke instance. Nah, ini kita klik instance tab. Ini klik instance tab, terminate instance. Nah, pertanyaannya ini bisa di terminate apa enggak? Coba ya. Gagal tuh, nggak bisa di ini. Soalnya tadi kita pas awal milih buat apa namanya, terminal protection-nya dinyalain. Nah, cara buat matiinnya itu kita ke action menu, terus ke manage instance setting, terus cari ke nih change termination protect. Nah, ini enable-nya matiin, di save. Udah deh, materinya selesai. Oke, thank you buat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Semoga mudah dipahami. Dan terima kasih banyak kepada Kak Ali sebagai mentor saya telah membantu dan menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada audiens. Saya berterima kasih banyak atas bimbingannya. Untuk Kak Reza, saya waktu dan tempat saya persilahkan. Wah, thank you buat Kak Marvin. Materi yang udah disampaikan tadi keren gak sih? Keren dong. Mungkin ada dari teman-teman yang belum paham sama materi yang disampaikan tadi, boleh bertanya ya dengan di kolom komentar atau reaction dengan reaction ya. AWS gratis itu, ini ada pertanyaan nih dari Kak Kevin Adaikal. Infokan AWS gratis di mana ya, Mas? Nah, kalian kalau mau AWS gratis tuh, mana nih Chrome-nya? Nih, kalian bisa pakai namanya AWS Free Tier. Nah, di sini kalian bisa ngebuat akun buat nyobain fitur-fitur AWS yang gratis. Aduh, mana nih? Nah, tuh di sini nyediain banyak banget fiturnya tuh. Amazon nih tempatnya gratis-gratis deh. Pokoknya tinggal bikin akun terus kalian bisa makein fitur AWS secara gratis gitu. Ada pertanyaan lain? Buat Kak Kevin Adaikal tadi menjawab gak? Infokan AWS gratis. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Dan teman-teman masih ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Tadi kan saya nyampeinnya tuh ada buru-buru ya. Siapa tahu ada yang kurang jelas gitu. Saya jelasinnya. Boleh saya jelasin ulang jika boleh. Ada pertanyaan yang menarik nih, Kak. Dari Kak
Kevin Haikal lagi. Menurut Mas bagusan AWS ya atau yang lainnya seperti Azure, Ridon dan lain-lain? Bentar, saya mikir dulu nih. Gak apa-apa kan mikir bentar? Boleh. Kayaknya semua fitur tuh sama deh. Tapi di AWS ini kelebihannya tuh dia punya banyak region zone untuk server atau data center. Terus dia paling banyak digunakan oleh startup Indonesia. Terus dia bagi yang mau belajar, ini dia bisa ngedaftar secara gratis selama 12 bulan untuk setahun, ya, gratis kalau mau belajar. Terus fitur-fitur layanan di AWS ini bisa dipakai buat ngebangun produk atau startup sesuai kebutuhan layanan. Jadi kalau menurut saya Amazon AWS ini lebih bagus. Gitu. Oke Kak Malvin, terima kasih sudah menjawabnya. Apakah Kak Kevin sudah ini? Ada pertanyaan lagi nih Kak. Izin tanya Kak, sistem operasi yang mendukung AWS EC2 ini apa aja ya Kak? Yang ngedukung EC2 ya sistem operasinya. Ada banyak dia. Ada Amazon Linux, Ubuntu, Windows Server, Red Hat, SUSE, Linux Enterprise Server, OpenSUSE Lib, Fedora, Fedora Core OS, Debian, CentOS, Gentoo Linux, Oracle Linux, dan FreeBSD. Ada banyak tuh sistem operasi yang menyupport isi tuh. Oke Kak Malvin, terima kasih sudah menjawabnya. Ada pertanyaan lagi? Apa tuh? Ada yang mau bertanya lagi? Maksudnya kayak lebih detail banget. Apa sih maksudnya Kak Kevin? Kelebihannya ini ya lebih detail lagi. Maksudnya kayak lebih detail banget kayak grafik gitu. Grafik pengguna ini pemakai AWS atau gimana? Waduh. Oh, mungkin kayak gitu. Coba saya cari ya di Google. Grafik kayak gitu. Oh, ini ada gambar sih. Ya, gambar yang bagus. Grafik pemakaian setiap ini apa industri apa gimana Kak? Kalau AWS itu jatuhnya lebih bebas lagi, saya kurang tahu sih. Mungkin buat Kak Ali bisa tolong buat dijawab pertanyaannya Kak. Saya kurang, maaf ya Kak Kevin, saya kurang ngerti. Dia lebih bebas dari layanan cloud lainnya Pak. Maaf Kak Kevin, kalau saya nggak bisa menjawab. Apakah ada pertanyaan lain? Jangka waktu kontrak EC2. Jangka waktu apa? Pemakaian. Nih bapaknya Maprin pasti patan nih. Jangka waktu kontrak itu maksudnya apa? Jangka waktu penggunaannya. Nih tadi di
Jangka apa waktu pakaian ya? Dia itu jangka waktunya bisa sampai berapa? Iya, penggunaannya. Kalau buat belajar itu sebulannya itu 750 jam. Saya kasih lihat ya. Tuh. Dia penggunaannya bisa sampai 750 jam per bulan. Ini buat apa namanya? AWS tingkat gratis yang tadi tuh free tier. Bisa dipakai sampai 750 jam. Tuh. Ada juga nggak ya? Ada yang bertanya lagi nih Kak. AWS itu aman dari DDoS atau nggak sih? AWS itu dia gimana ya? Bentar, saya pikir dulu dikit ya. AWS itu masih bisa diserang sama DDoS, tapi dia bisa diprotek sama AWS Shield. AWS itu bersama dengan layanan web tahan seperti Amazon, CloudFront, dan Amazon. Ya. Jadi intinya dia bisa pakai AWS Shield buat nahan serangannya DDoS. Itu. Ada lagi teman-teman? Cara bikin akun AWS gimana, Pin? Boleh. Jadi gini. Saya tampilin. Bentar, mana sih ini? Share. Nah. Ini kita ke sini. Terus buat akun. Ini kita tinggal buat akun aja nih. Wah, ini mah saya mah udah masuk akunnya. Tuh, gimana deh? Logot dulu ada logot. Nah, caranya itu kita create new AWS account. Kita buat akun AWS baru. Terus kita bikin buat email. Misalnya ini nih. Terus akun namanya nanti nama saya. Terus di verify email address-nya. Ini ada chat. Lah, jadi gitu kan cara buatnya. Cuma tinggal sign up doang nih. Cuma masukin email, terus nama akunnya, di verify, terus start di dalamnya tinggal masukin nomor kartu kredit buat apa ngejalanin ininya. Itu deh pokoknya. Oh, server game. Kayaknya bisa deh dia. Dia ada kalau nggak salah fitur AWS for game. Oh dia bikin server buat game ya? Ada sih namanya Amazon Game Live. Coba saya masuk ke konsolnya dulu deh.
share screen lagi. Ada nggak ya fitur buat mainan game? Bikin game. Banyak di sini nih. Ada nih game development. Nah, bisa buatnya pakai ini nih. Kalau mau buat server game kalau nggak salah. Gitu. Oke, karena udah malam juga, kita akhiri acara hari ini ya. Terima kasih buat Kak Marvin selaku materi dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman buat ikuti terus acara ngaji IT ini selama bulan Ramadan, karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Ya, teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat nanti detailnya saya kirim di grup ya. Oke, mungkin sekarang kita segera melakukan sesi foto bareng ya. Terima kasih teman-teman waktunya. Oh ya, screen ini ya foto dulu ya. Lupa. Buat teman-teman boleh dinyalakan untuk layarnya. Oke, udah siap. 1, 2, 3. Sip. Udah saya. Makasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum.